Selamat datang di pengantar tidur. Au. Oke Bang, jadi apa nih cerita pengantar tidur kita malam ini? Jadi gini, kemarin kan lu tentang gunung. Betul. Nah, gua ini ada cerita yang sama, gue juga ngalamin pribadi. Oh ya? Ya, Oke. mungkin bisa dibilang urban legend juga ya. Oh, Ya, oke. banyak yang ngalamin juga. Hmm. Ini kejadian di salah satu rumah sakit pemerintah Di mana di tuh? Jakarta Selatan. Oke. Gua kayaknya nggak perlu nyebut nama rumah sakitnya lah ya. One day, gua lagi nemenin, ya adalah my ex gitu kan, Hmm. mantan gua tuh yang sakit. Oke, terus? Ya, ada suatu kejadian lah yang sampai akhirnya dia masuk ke UGD di rumah sakit itu. Oh, jadi ini mantan lo nih lumayan parah lah ya sakitnya Lumayan ya? parah sakitnya. Ah. Dibawa ke UGD di rumah sakit itu, daftaran segala macam ya, normal lah ya. Hmm. Nah, singkat cerita tuh, gua pas turun maghrib gue cari musola dong, cari ruang sholat gitu kan. Itu kan di bawah posisinya dia. Rumah sakit, ke kamarnya mantan gue tuh gue lupaan lantai 3 atau lantai 2 lah. Oke. Gue turun di dalam lift itu, gue tinggal sendiri. Oh, jadi posisinya di situ maghrib Maghrib. dan lu mau sholat, terus keadaan di waktu lu mau sholat di lift itu lu cuma sendiri tuh? Yes, gue sendiri turun ke bawah. Oke. Kan, pertama lift tuh gue pencet juga emang kebukanya agak lama. Ting, biasa kan, buka, gue masuk. Ketika dalam lift itu awal gue nggak tahu kenapa, baru masuk aja, lu kayak ada nerobos sarang laba-laba nggak sih? Oh ya, kayak yang Laba-laba gitu kan, kayak set gue masuk tuh kayak sampai gini-gini gue megang-megang badan itu, karena bukan cuma kebuka, tapi kayak bener-bener gue masuk kena tirai gitu, tapi kayak tirai halus kayak sarang laba-laba gitu kan. Apaan nih, gue bilang kan, sampai gue usap buka badan segala macem, tapi nggak ada. Kayak gue tenang ya kan, gue perasaan gue doang kali, gitu kan. Nah, mata nih, ya kan, ya gue rasa semua orang ya sama ya. Ekor mata nih pasti bisa ngeliat. Walaupun gue begini, tapi gue bisa ngeliat lu kan. Ya, betul, kan? Betul banget. Gue posisi tidak menyender, tidak di depan lift. Oke. Jadi gue di tengah, gitu kan. Gue di tengah. Pertama tuh gue kayak ada perasaan di belakangnya kayak ada orang. Dan ya kan gue punya sedikit ada six sense lah ya. Oke. Sedikit. Ya. Di belakang ini yang gue lihat, yang gue rasa itu perempuan sudah tua. Tapi di dalam lift itu tadi lo bilang lo cuma sendiri kan? Karena begitu pintu kebuka nih, pintu lift kebuka, ting, gue lihat emang ada orang. Oke. Gue masuk, nutupnya pun agak lama. Itu sampai gue pencet tombol buat nutup, itu masih agak lama. Biasanya kan kalau kita pencet tombol dia langsung nutup. Ini agak lama, baru tuh ya sekitar sekian menit lah, sekian detik baru ketutup, gitu kan. Masuk, itu tadi gue merasa kayak di belakang gue ada, iya nenek-nenek lah ya, gitu kan. Udah, gue berdoa aja gitu kan, gue yang inget-inget gitu kan, agak lega. Oke. Di belakang nggak ada, gue semakin tidak berani untuk nyender dong.
Iya nggak? Ya, betul. Gua ngeri tiba-tiba gua nyender deng. Ngapain cu? Oh, iya. Kan? Akhirnya gue malah makin maju dong, mendekati pintu. Oke. Di ekor mata gue yang sebelah kanan nih, tiba-tiba gue ngeliat set kayak bocah, bukan kayak sih, memang bocah jalan dek, di sebelah gue. Gue ngeliat, aduh, gue bilang, ini salah apa gue ya kan? Tapi itu bocah untungnya nggak ngeliat gue. Sampai gue memutuskan untuk nengok gue. Bismillahirrahmanirrahim. Set, gue nengok tapi merem. Gimana? Karena gue masih takut lah. Oh, oke. Iya. Jadi gue nengok merem. Gue pelan-pelan langsung, nggak pelan-pelan sih, gue langsung kayak pengen ngagetin tuh bocah. Oh, Biar iya. dia kaget gitu kan. Tapi gue kaget, nggak ada. Dia tiba-tiba nggak ada lah. Makin merinding gue asli. Udah akhirnya makin maju lah gue ke pintu. Oke. Gue ngeliatin nomor di pintu kan. Ke satu aja lama banget. Baru tuh ting. Alhamdulillah. Gue keluar, gue inget banget tuh, langsung belok kiri. Karena tujuan gue kan sholat itu ada di sebelah sana, sebelah kiri situ. Nah dari situ niat gue tuh habis sholat maghrib, gue mau nyari makanan sama nyari rokok. Oke. Mungkin kalau yang tahu itu ada kantor pos tuh deket rumah sakit situ tuh. Itu tau lah di mana rumah sakitnya. Gue jalan di depan itu ada di posisi sebelah kiri ada kasur rumah sakit yang buat didorong. Oh iya. Buat didorong ya, bukan yang di dalam kamar. Ya, gue paham. Bangsal kalau nggak salah namanya ya. Bukan bangsal. Iya, pokoknya itulah. Bukan. Ada dua, yang satu mepet ke tembok, yang satu ngalangin gini, miring. Gua jalan, nah entah mungkin pas gua lagi ngeliat ke kasurnya itu ya, atau gua nggak tahu gimana. Jadi abis gua ngeliat kasur, gua ngeliat ke depan lagi, ada dua suster dan perawat jalan. Dan gue pertama diem gitu kan, gue aduh nih orang bukan nih, bukan. Kan katanya, kata orang, lu lihat kaki. Oh iya, benar banget tuh. Gue ngeliat kaki kan. Yang perawat, yang cowok menggunakan sepatu jalan. Oke. Cuman yang perempuan dia roknya panjang, jadi gue tidak melihat apakah dia melayang atau enggak. Oh, karena ketutupan rok. Oke. Gitu kan. Tapi mereka berdua jalan diem aja. Nggak saling ngobrol gitu? Enggak. Posisi megang papan jalan ya. Oh iya. Papan data-data itu kan. Si perawatnya ini megang papan jalan begini nunduk, dan si perawat yang sebelahnya juga nunduk diem aja. Mereka jalan. Di samping gua, kita sempat sama-sama diem, sama-sama diam, tapi gua nggak nengok. Udah, cuma ya mungkin sekitar 1 detik atau 2 detik lah, nggak sampai kayaknya ya. Udah gua langsung jalan lagi, penasaran gua nengok, mereka udah nggak ada. Ih, mereka udah nggak ada. Seriusan lu, Bang? Asli. Padahal itu nggak ada lorong, dan pintu lift masih jauh. Dan seandainya mereka ke lift, pasti pintunya kebuka, bunyi dong. Iya, ting, betul. Di lorong dan posisi sepi kedengeran. Logikanya gitu. Seharusnya. Oke, iya benar. Jadi enggak. Mereka nggak ada. Anjay. Dan yang gue inget sampai sekarang masih ingat dan merinding. Salah satu hal yang bikin gue trauma untuk rumah sakit malam-malam itu si kasurnya yang miring ini. Ketika gue ngeliat dia begini, gerak dan maju ke gua pelan-pelan. Ya anjir, itu seriusan loh? Serius. Itu dia gerak sendiri gitu? Iya, dan itu nggak ada angin. Nggak ada yang dorong gitu, Bang? Nggak ada. Anjay. Yang satu tetap mepet di tembok. Wah gila sih itu sih. Yang satu dia tiba-tiba gerak, cetak, sampai gue pas-pasan jalan dan pelan. Anjir. Jadi nggak kayak yang set didorong gitu, tapi bener-bener
Saya Jadi, gua lari langsung. Gua lari kan. Gua sempat berhenti nengok. oke. Nggak ada kasurnya. Anjay. Dua-duanya itu nggak ada kasur. Serius lu? Serius. Anjay, sumpah gue jadi lu pulang gue asli. Dan gue harus balik lagi ke atas karena gue jadwal untuk nemenin malam itu. Anjay. Dan lu harus ngulangin jalan yang sama lagi. Mau nggak mau lewat mana lagi lah? Nggak ada lagi jalan Nggak lain. ada. Dan saat itu kan rumah sakit masih bebas untuk merokok ya di lorong ya. Oke. Ya. Jadi singkat kata habis gue sholat tuh di musola alhamdulillah rame. Oke. Maghrib gitu ya rame, sholat biasa segala macam. Gue ke depan, jajan, makan. Gue mencoba mengumpulkan keberanian diri. Saat itu handphone gue juga ketinggalan di atas. Udah gue beli rokok. Terus gue nyalain tuh di lorong. Iya, saat itu kan memang masih boleh lah. Oke. Saat itu belum peraturan tidak seketat seperti sekarang kan. Rokok. Gue mendingan naik tangga pikiran gue daripada naik lift. Iya. Karena kan kalau lu di lift udah ketemu begituan ya kayak gue tadi awal kan, nggak bisa kemana-mana. Tapi kalau di tangga kan, Lu bisa lari. iya gue bisa turun lagi kan. Terus gue naik santai 1, 2 aman, lantai 3 lah. Ada apa tuh? Ih, asli. Awalnya gue kira tikus Oke. kecil, mojok di pintu, ya kan? Pintu keluar tuh, mojok di situ. Lihat ke gua, tikus tuh. Jadi awalnya kan, di posisi gua nih, Oke. tikusnya begini. Ketika gua di dekat pintu, dia tiba-tiba langsung tuh. Terus langsung ngegede. Hitungan detik, gue cuma ngedip dong, langsung ngegede. Dulu semua, Allahu Akbar. Ih, merinding lari gue ke bawah langsung. Nggak berani gue buat cari telepon umum saat itu. Gue telepon abangnya, gue minta dan nemenin berdua. Oh, dulu itu berarti masih zamannya telepon koin gak sih? Wartel. Oh. Gue cari wartel. Oh, iya. Kebetulan di kantor pos itu ada wartel. Gue telepon langsung ke rumah, gue bilang, Kak bisa nggak nemenin berdua? Mas bisa nggak nemenin Handini di rumah sakit? Kenapa emang nih? Udah mas temenin aja. Untung dia lagi libur kan. Oke. Udah datang malam, baru tuh gue naik berdua ke atas, akhirnya berdua kamarnya, dia gue nungguin di dalam. Anjay, bang asli, gue kalau jadi lu, sumpah. Itu yang salah satu hal yang bikin gue untuk tidak berkeliaran di rumah sakit malam-malam lagi. Walaupun itu sebelum malam, maghrib wah. Kejadian sampai kakaknya datang itu cuma jam 9. Jam 9 itu udah teror kayak gitu. Dan yang paling bikin serem itu ya di tangga itu awal kayak tikus. Langsung udah itu berbulu. Gue gak ngeliat bentuk mukanya, yang penting udah bulu semua udah. Terus cabut. Itu sih cerita pengantar tidur kita malam ini. Tapi gila ya bang ya, cerita lu asli bikin merinding juga ya. Tapi sumpah kalau gue ada posisi itu, gue nggak tahu, gue pura-pura mati kagak. Tinggal gue pura-pura mati asli gue. Terserah setan-setan mau kayak gimana. Kalau kita mati udah bodo amat gitu ya. Iya kan, mati. pokoknya gue pura-pura mati ya pokoknya kan. Bodo amat deh. Iya kan? Asli, gila. serem banget. Tapi makasih nih ya bang ya, lu udah berbagi nih pengalaman lu nih ya kan, cerita lu. Siapa tahu nextnya lu ada cerita lagi kan? Siap. Oke, demikian malam ini pengantar tidur buat kalian. Next episode bakalan ada cerita-cerita yang seru lagi, cerita-cerita horor yang menegangkan lagi. Jadi selamat tidur. Awas, ada yang menemani. Tidur lo. Tidur lo. Tidur lo. Tidur lo. Tidur Biasa.